Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pendengar Radio Rasil yang saya hormati, berita dari langit kali ini masih tetap tentang masalah Gaza. Ya, saya berusaha untuk mencari topik yang lain, tapi masalah Gaza ini selalu di benak saya. Saya yakin para pendengar pun demikian. Karena ada sebuah hadis, barang siapa orang yang tidak care, tidak memperhatikan apa yang sedang diderita oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada, maka kita mesti mengecek iman kita. Right? Tapi kali ini saya tidak akan bicara masalah apa yang kita bisa sumbangkan kepada ahlu Gaza, karena sudah sering saya bahas. Namun saya akan lebih mengutamakan apa sumbangsih ahlu Gaza kepada dunia sekarang ini, terutama kepada kita kaum muslimin. Yang pertama, kalau kita memang melihat ahlu Gaza ini sedang mengalami penderitaan yang luar biasa, namun juga pada waktu yang sama musuh mereka pun dalam keadaan yang semeraut, baik di dalam maupun di luar. Ya. Coba kita nggak pernah membayangkan 6 bulan yang lalu bahwa Israel yang ditopang oleh negara Amerika, negara Barat tanpa syarat, ya, reputasi mereka jatuh di depan alam sekarang. Jatuh sekarang di mana-mana. Right? Kalau kita misalnya mendermakan miliaran uang untuk merubah opini orang tentang Israel, tidak akan berhasil. Ya, bayangkan coba sebelum itu kita lihat banyak negara-negara yang ingin mengulurkan tangannya kepada Israel. Demikian juga kita tidak pernah terbayang, ya, 6 bulan yang lalu mereka yang mendukung Israel mati-matian dan memberikan lampu hijau untuk berbuat semena-mena, meskipun sampai membunuh para anak-anak kecil dan perempuan-perempuan. Right? Nah, negara-negara itu sekarang mereka berpikir 2 kali. Right? Negara Amerika sekarang sudah mulai agak berubah. Negara Barat juga demikian, tidak seperti dulu. Nggak pernah dibayangkan itu. Ya, jadi oleh karena itu orang Gaza ini telah memberikan risalatu amal bahasa Arabnya, the message of hope, berikan misi harapan kepada dunia. Ya, coba bayangkan 2 juta orang Gaza sekarang memberikan pelajaran kepada jutaan manusia di dunia ini. Pelajaran yang pertama yang kita bisa dapat dari orang Gaza ini adalah arti hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Gaza ini, ya, meskipun mereka menghadapi serangan yang luar biasa di udara, di darat, right? Rumah mereka dihancurkan, keluarga mereka dibasmi, ya. Namun sikap mereka itu seperti sikap para sahabat dulu. Setelah perang Uhud itu terdengar berita bahwa orang-orang Quraisy memobilisasi tentaranya untuk menghabiskan kaum muslimin. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika dikatakan kepada mereka bahwa mereka sudah berkumpul untuk menyerang kamu, apa yang terjadi?
malah imannya meningkat dan berkata hasbunallah, cukup bagi kami Allah, dan dia adalah sebaik-baiknya penjaga. Allah. Mereka tidak minta sama malaikat para nabi, enggak. Ya, jadi hadis-hadis yang sering kita pelajari itu sekarang terjelma di Gaza ini. Ya, misalnya Nabi pernah bersabda, ketahuilah, lau wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lan yanfa'uka bisyai'in illa qad katabahu Allah. Artinya kalau umat sedunia ini berkumpul, Amerika, orang Barat, semua ingin menghancurkan orang Gaza, tidak bisa menghancurkan mereka kecuali yang sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mundur sebentar, sebelum 7 Oktober, ya, itu orang-orang Gaza juga dalam keadaan yang tidak seperti apa yang kita bayangkan. Mereka dalam tekanan, dalam kungkungan yang digambarkan oleh Presiden Carter, penjara terbuka, ya, di udara, di darat, semua dikepung. Namun karena tidak dalam keadaan perang, maka ketika itu mereka sibuk dengan apa? Apa kesibukan mereka? Wallahi, kesibukan mereka adalah mereka sibuk dengan Quran. Mempelajari Quran, mendalami Quran, menghafal Quran. Sehingga hampir semua di rumah orang Gaza aja ada hafidh. Malah kadang-kadang ada satu keluarga semuanya, ayah, ibu, 5 anak semuanya hufadz. Allah. Right? Kenapa? Karena Nabi pernah Abdullah bin Abbas ketika dia lagi naik keldai, ya, kata Nabi Abbas, aku pernah di belakang Nabi naik keldai. Nabi berkata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Nak, aku ingin ajarkan beberapa kata-kata. Apa itu? Ihfadillah yahfadika. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga perintah Allah, jauhkan larangannya, Allah akan menjaga. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ya. Jagalah Allah, maka engkau akan dapatkan Allah di depanmu. Jadi ketika kamu dalam keadaan seperti ini, Allah akan menjagamu. Ta'aruf ilallah firraha ya'rifak fisiddah. Mengenal Allah ketika dalam keadaan tenang, maka dalam keadaan sulit Allah akan membantu kita. Allah. Seperti yang terjadi, ada seorang ayah di Gaza beberapa hari yang lalu. Itu dia, karena anaknya sudah seharian gak makan, dia keluar mencari roti. Waktu pulang, rumahnya sudah hancur, dibom. Dan semua anaknya meninggal. Allah. Apa yang keluar dari mulutnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia baca Al-Quran. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibat yang menimpa di bumi atau pada dirimu kecuali sudah tertulis sebelumnya. Right? Dan itu bagi Allah mudah. Untuk apa perlunya kita kepada mengenal ayat ini? Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar supaya kamu tidak merasa sedih atau merana dengan apa yang terjadi. Dan juga tidak sombong ketika kamu diberikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga Ahlu Gaza telah mengajarkan kepada kita bahwa iman kepada qada dan takdir itu bisa menangani, right? Mengalahkan, menghilangkan rasa sakit dan pedih. Ya. Oleh karena itu, para ahli ilmu jiwa di Amerika dan di Barat, mereka pada bingung, kaget melihat sikap orang-orang Gaza dalam menghadapi bala ini.
Ya, ada seorang ayah bernama Khalil. Ketika dia kehilangan semua anaknya, itu dia lewat di satu rumah, temannya, tetangganya lagi duduk di runtuhan-runtuhan rumah juga. Dia juga baru kehilangan semua keluarganya. Ketika ditanya, "Kaif halak?" Qala alhamdulillah ala kulli hal. Itu jawabannya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini ucapan Nabi kalau mendapatkan suatu penderitaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala keadaan. Ya, jadi dua-duanya sama. Ya, atau juga terjadi dengan Ummu Hamzah. Seorang ibu ketika anaknya Hamzah itu juga terkena bom. Itu setelah dikafani, dipeluknya anak itu. Kemudian apakah dia menjerit, mengoyak-oyak bajunya? Tidak. Malah berkata dia di telinganya Hamzah, "Hamzah, anta dhahibun ila rabbin karim." Engkau sekarang akan pergi kepada Tuhan yang maha bijaksana, yang maha pemurah, yang maha penyayang. Dia akan menjaga kamu lebih baik daripada aku. Pun dia melihat ke langit, Allahumma inni raditu bik. Allah, aku ridho dengan ketentuanmu ya Allah. Kemudian dia berdoa, doa Nabi. Doa yang diajarkan Nabi kalau kita terkena musibat. Kata Nabi, barang siapa yang terkena musibat mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Allah berikanlah aku pahala dengan musibah ini. Wa khluf li khairan minha. Dan gantikan yang lebih baik daripada ini. Maka Allah akan memberikan pahala dengan musibatnya itu dan akan digantikan dengan lebih baik. Pernah seorang perempuan yang bernama Ummu Salamah ketika meninggal suaminya, Nabi suruh baca doa ini. Kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, nggak mungkin saya akan mendapatkan suami lebih baik daripada suamiku. He is the best." Kata Nabi, baca aja. Dibaca. Akhirnya betul, Allah gantikan dengan siapa? Dengan Nabi. Pasti dia lebih baik daripada suaminya. Ya. Jadi itulah sikap orang-orang Gaza menghadapi cobaan yang luar biasa ini. Ya, jadi kesimpulannya orang Gaza ini telah memberikan suatu harapan kepada kita, ingin mengatakan kepada kita, jangan putus asa. Selama Allah bersama kita, kita akan menang. Right? Ya, jadi mudah-mudahan, ya itulah pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari orang-orang yang dekat sama Allah SWT. Orang-orang yang dia hanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika semua negara, semua orang yang dekat pun tidak mengabaikan dia, maka Allah SWT bersama mereka. Itulah berita dari langit kali ini. Mudah-mudahan ya kemenangan untuk ahli Gaza akan datang segera. Dan mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, ketabahan. Dan mudah-mudahan kita juga oleh Allah diberikan kesempatan insya-Allah untuk bisa berjuang melawan mereka. Sebagai penutup, ketika beberapa mahasiswa yang di Amerika ini yang sekarang terus mereka berjuang untuk menunjukkan simpati, dukungan kepada ahli Gaza, ya ketika mereka ditangkapi kemudian dilepaskan, mereka senyum bilang alhamdulillah, paling tidak kita mendapatkan setetes saja dari penderitaan yang diderita oleh Gaza. Apa yang mereka derita dibandingkan dengan saya hanya saja ikat tinggal di penjara sehari, nothing katanya. Subhanallah. Ya, sekali lagi, itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebetulnya mudah saja untuk kalau ingin memberikan kemenangan dengan segera. Kun fayakun jadi. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sengaja diberikan waktu demikian panjang sehingga bukan hanya kemenangan nanti,
Tapi persepsi dunia ya itu berubah terhadap Israel dan juga membongkar double standar orang Amerika dan orang-orang Barat. Ya, InsyaAllah kita berjumpa di Jumat yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.